Di alam kuburnya, Siapa Tuhanmu, Kumsil? Pak Kumsil nggak bisa menjawab karena kalaupun tahu Tuhannya Allah, tapi ketika dia berbuat jahat, sama sekali dia tidak mau mengingat Allah. Siapa nabimu, Kumsil? Dia tahu jika nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya selama hidup dia tidak pernah mengikuti apa yang Nabi jalankan. Apa agamamu, Kumsil? Pak Kumsil pun tahu jika dia kepengen selamat, dia harus menjawab agamanya Islam. Namun kenyataannya justru agamanya malah ia musuhi, syariatnya ia benci, dan ajarannya dia tolak. Inilah balasan atas perbuatanmu ketika hidup. Ampun, ampun, kembalikan saya ke dunia, maka saya akan menjadi orang yang taat. Telat, Kumsil. Kemarin ketika kamu hidup, kenapa kau tak bertobat? Sekarang sudah terlambat. Rasakanlah siksa kubur ini hingga hari kiamat tiba. Di hari pengadilan, Allah memanggil orang zolim dan yang terzolimi. Kau telah berbuat zolim kepada si fulan, maka tangan dan kakinya bersaksi. Benar, dulu aku menjadi tangannya menampar si fulan ini. Iya, dulu aku menjadi kakinya menendang si fulan yang tak bersalah ini. Maka amal kebaikan yang dimiliki si zolim ini diberikan kepada si fulan. Lalu datanglah lagi orang lain yang pernah dia zolimi. Tangan dan kakinya kembali bersaksi atas kelakuan si zolim ini. Amal kebaikan yang dimiliki si zolim ini ditransfer kepada orang tersebut. Begitulah terus sampai semua orang yang pernah dia zolimi menguras habis semua amalannya. Kemudian didatangkan banyak orang lagi yang pernah dia zolimi. Loh, amal baiknya habis, lalu kami dapat apa? Jangan khawatir, dosa-dosamu akan diambil dan diberikan kepada si zolim ini. Orang zolim ini kini menanggung amal buruk yang membunuh. Karenanya dimasukkanlah dia ke dalam neraka Hawiyah. Di persidangan akhirat dihadapkan seorang koruptor. Di lehernya diikatkan kumpulan harta haramnya berupa besi panas. Dari dosa korupsinya aja dia sudah mendapatkan bergunung-gunung dosa. Tapi itu semua belumlah cukup. Akan mengantri ribuan rakyat untuk mentransfer dosa-dosanya sebagai ganti kerugian yang dia timbulkan dari korupsinya itu. Udah dapat bergunung-gunung dosa, ditambah transferan dosa-dosa dari seluruh rakyat yang pernah dia curi haknya selama menjabat. Kira-kira siksaan neraka apa yang pantas bagi orang yang dosanya sebanyak ini? Kemudian nasib Pak Kumsil di pengadilan akhirat, Pak Kumsil dipanggil untuk diminta pertanggungjawabannya atas apa yang sudah diperbuatnya semasa hidup. Buku catatan amalnya dibuka, maka sejauh mata memandang, gulungan catatan amalnya ini dipenuhi oleh dosa-dosa. Dosa berbuat curang, dosa membuat tempat maksiat, dosa menjadi pemimpin yang zolim, dosa ngibulin rakyatnya, dosa korupsi, dosa suap menyuap, dosa mengambil hak orang lain secara paksa, dosa menyengsarakan rakyatnya. Kemudian berdatanganlah orang-orang yang pernah dia zolimi untuk menuntut keadilan. Udah dosanya menggunung, ditambah lagi dapat transferan dosa dari orang-orang yang dia zolimi semasa berkuasa. Dosanya jadi bertambah bergunung-gunung. Tapi ada yang lebih mengenaskan lagi, yaitu para bazarnya Pak Kumsil. Dapat duitnya nggak seberapa, itu pun di dunia duitnya nggak berkah. Di neraka dapat siksaan yang mengerikan karena menjadi pembela penguasa jahat yang merugikan orang banyak demi duit yang nggak seberapa. Apa nggak konyol lu buzzer? Bagaimana cara taubatnya koruptor? Pahami kaidahnya. Jika seseorang bermaksiat kepada Allah, cukuplah memohon ampun kepada Allah dan berjanji gak akan mengulanginya lagi. Maka yakinlah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Tapi beda halnya jika kamu melakukan dosa yang melibatkan orang lain, misalnya mencuri uangnya. Selain bertaubat kepada Allah, kamu juga harus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kamu curi uangnya itu. Jadi, taubatnya koruptor itu selain meminta ampun kepada Allah, juga mesti meminta maaf kepada seluruh rakyat dengan diliput di media. Lalu mengembalikan semua harta hasil korupsinya itu. Tak cukup dengan itu, dia juga harus menyerahkan diri kepada polisi untuk diadili seadil-adilnya. Harta hasil korupsi nggak bisa disodakohkan. Haji pakai duit korupsi nggak akan diterima. Nggak bisa berzakat pakai uang haram. Sebanyak apapun nggak akan ada pahalanya. Masyarakat pun mesti ikut membantu dengan enggak memilihnya lagi. Jika orang yang sudah korupsi ini suatu saat mencalonkan dirinya lagi, bukan malah ikutan memilihnya lagi, cuman karena dibujuk pakai duit 50.000. Siapa yang botol kalau begitu? Udah tahu pernah korupsi, masih aja dipilih.